Geger terkuak di balik wajah lesu dan kusut Crazy Rich Medan Indra Kents di tahanan dalam balutan seragam tahanan berwarna orange. Benarkah Indra Kents dalam kondisi mental tertekan pasca dirinya berstatus tersangka dan ditahan? Benarkah dalam upaya polisi memiskinkan Indra Kents dengan menyita aset-asetnya, polisi melakukan tracing ke beberapa anggota keluarga Indra Kents, termasuk memblokir 4 rekening miliknya dengan nominal tabungan sangat fantastis? Lalu, seperti apa pula kabar diperiksanya pacar Indra Kents siang tadi? Di sisi lain, heboh status Crazy Rich asal Bandung Doni Salmanan yang terjerat dalam kasus dugaan penipuan platform trading ilegal sudah naik menjadi saksi. Siang tadi, Doni juga memenuhi panggilan polisi untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Lantas, seperti apa reaksi pihak Doni atas naiknya status dirinya sebagai saksi? Apa pula anjuran pihak Doni kepada pihak kepolisian terkait platform ilegal yang dijalaninya selama ini? Di tengah kasus yang menjeratnya di kepolisian, pernikahan Doni Salmanan dengan Dina Nurfajrina yang sempat viral beberapa waktu lalu. Benarkah digelar secara mewah atau justru sederhana namun kusyuk? Apa yang membuat Dinan dan Doni memilih menikah buru-buru padahal baru kenal 2 bulan? Dan seperti apa mahar fantastis Doni untuk Dinan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pasca viral foto Indra Kents mengenakan baju tahanan berwarna orange dengan wajah terlihat lesu, kini terkuak kondisi Indra Kents di balik tahanan. Pihak kepolisian Oksi Yuda mengungkap kondisi Indra Kents di tahanan bahwa Crazy Rich asal Medan ini baik-baik saja. Namun, psikis Indra Kents tertekan pasca statusnya berubah menjadi tahanan. Namun, sejauh ini, menurut polisi, secara kesehatan, Indra Kents belum memerlukan tindakan atau penanganan medis karena masih bisa menjalani pemeriksaan. Orang ditahan pasti secara psikis pasti under pressure, pasti tertekan, ya kan? Tapi kita juga sementara dari kesehatan, dari medis, kita juga belum ada tanda-tanda yang memang perlu untuk tindakan medis yang lainnya. Tentunya kita melihat dan dari beberapa pemeriksaan kita selalu tanya apakah dalam keadaan sehat, tentunya masih dalam keadaan sehat. Saudara Indra Kents sangat kooperatif, ya, mengikuti beberapa tahapan pemeriksaan juga kooperatif dan memberikan informasi kepada kita juga sangat kooperatif. Ya, intinya kita kooperatif ya, karena terus terang saudara Indra Kents tidak mengenal dan tidak tahu siapa saja pemilik platform Binomo. Justru dengan ditangkap ataupun diketahui siapa pemilik platform Binomo, justru saudara Indra Kents menguntungkan. Sebagai user saja sebenarnya, sebagai user. Dia tidak ada perjanjian afiliasi kepada platform Binomo, sama sekali nggak ada. Ada saran dari Satgas Waspada Investasi, justru beliau menyarankan untuk dihapus semua dan saudara Indra Kents telah menghapusnya. Ya, karena memang beliau ini merasa bahwa itu platform Binomo itu akan terregulasi ke depannya. Kenapa? Karena di situ ada payment gateway berupa ya bank plat merah, bank swasta dan juga payment gateway yang lain, sehingga dia merasa yakin bahwa ini akan ke depannya mungkin akan legal ke depan. Dan ingat, tahun 2020 kan saudara Indra Kents telah memberikan klarifikasi kan bahwa Binomo ini adalah ilegal.
Terkait perkembangan kasus Indra Kents, Bareskrim Polri sebelumnya telah memeriksa 16 orang saksi. Dan rencananya, hari ini, Selasa 8 Maret 2022, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap 2 orang saksi, yaitu pacar dan ibunda Indra Kents. Dalam upaya menyita aset-aset milik Indra Kents, polisi melakukan tracing atau pencarian melalui beberapa anggota keluarga Indra Kents. Bahkan diakui pengacaranya, polisi telah memblokir 4 rekening bank milik Indra Kents dengan jumlah tabungan sangat fantastis. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 8 Maret 2022, penyidik Tipideksus Bareskrim Polri akan melakukan pemeriksaan terhadap 2 orang saksi dalam perkara IKA, yaitu saudari RP dan saudari PK. Kak, gimana Kak? Kak, siap nggak Kak menjalani? Siap nggak Kak? Hai Kak. Gimana nih Kak? Duit yang beredar Gimana, Kak? akan diancam dimiskinkan Kak. Kak, ini menjalani pemeriksaannya Kak. Say hello Kak. Iya Mbak. Ya, ada kita periksa terkait dengan beberapa keluarganya, tentunya beberapa hasil dari bukti yang kita temukan di perkembangan pemeriksaan ini. Untuk pemeriksaan kita sudah dalam penyidikan terkait dengan modus operandi dan kita memeriksa beberapa saksi terkait dengan predikat frame-nya, ya kan? Ya, apa yang dilakukan oleh Indra Kents terhadap binomo dan beberapa korbannya. Nah, kemudian kita juga mulai aset tracing juga. Tentunya kita butuh waktu terkait dengan aset tracing karena beberapa hal yang formal juga tentunya kita harus penuhi dulu supaya untuk bisa kita jadikan atau kita sajikan di pengadilan. Dan kita juga mencoba untuk tracing terhadap beberapa keluarganya terkait dengan aset-aset yang sudah dihasilkan dari Indra Kents. Sementara yang sudah masuk dalam pemeriksaan kita ada 12 korbannya. Tentunya kita juga menghimbau kepada beberapa korban yang lain, silakan kalau mungkin ada merasa sebagai korban dari saudara Indra Kents ini atau Ika ini, silakan melapor kepada kita. Tentunya kita nanti akan periksa beberapa sesuai dengan materi kita yang akan nanti kita sajikan kepada mereka. Akan dilakukan penyitaan terhadap aset milik tersangka. Kami nunggu aja dulu hasil pemeriksaan setelah ini kan masih diproses pemeriksaan sebagai tersangka nih. Nah, nanti kami tunggu aja dulu. Bang, kalau soal yang PPATK kan katanya ada memblokir beberapa rekening. Ya, betul. Termasuk punya Termasuk punya klien kami. Dari klien Abang Kalau nggak salah 4 rekening ya. yang total? Saya nggak bisa sebutkan. Tapi rekeningnya di rekening apa? Dalam negeri, bank. Dalam negeri dong. Viral dan hebohnya kondisi Indra Kents di tahanan mengenakan seragam orange dalam kondisi lesu, murung dan tertekan. Lalu benarkah status Crazy Rich Bandung Doni Salmanan sudah naik menjadi saksi? Seperti apa kondisi Doni saat memenuhi panggilan polisi siang tadi untuk diperiksa? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo teman-teman, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan juga di-subscribe. Viral,
Indra Kents mengenakan baju tahanan dengan kondisi psikis tertekan di tahanan. Di sisi lain, status Doni Salmanan Crazy Rich Bandung hingga hari ini statusnya sudah naik menjadi saksi atas dugaan penipuan. Siang tadi, Doni mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Ia hadir di Mabes Polri didampingi kuasa hukumnya. Kepada awak media, Doni mengaku kasusnya kini masih dalam tahap penyidikan di kepolisian. Ia mempercayakan pihak kepolisian melacak kasus yang membelitnya dan berusaha kooperatif. Ada 12 saksi yang sudah diperiksa dalam kasus Doni dengan rincian 9 saksi dan 3 saksi ahli. Pengacara Doni meminta kepolisian juga mengambil tindakan tidak hanya kepada Doni, tapi juga seharusnya memburu pihak aplikasi trading yang telah menghimpun uang para korban trading. Untuk saat ini proses saya sudah diproses sama pihak kepolisian. Saya percayakan kepada pihak kepolisian. Semuanya sudah diproses secara seadil-adilnya, oke? Persiapannya gimana? Terima kasih ya. Sampai dengan saat ini kasus perkara DMT alias DS masih dalam proses penyidikan. Dan dapat disampaikan bahwa hari Senin tanggal 7 Maret 2022 penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 2 perusahaan payment gateway dengan 2 orang saksi. Maka total saksi yang telah dilakukan pemeriksaan sebanyak 12 orang dengan rincian 9 saksi dan 3 saksi ahli. Kemudian direncanakan pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 jam 10.00 penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap DMT alias DS dengan status sebagai saksi. Saya tidak melihat kejanggalan, kami serahkan sepenuhnya ke Bareskrim ya. Tapi tolong disorot pasal 71 Undang-Undang Perdagangan Komoditi Berjangka. Di dalam pasal 70, iya. Maksudnya adalah perusahaan trading ini dia berinvestasi kepada komoditi-komoditi, misalnya CPO, crude palm oil, yang memiliki produk derivatif adalah minyak goreng. Nah, mereka berinvestasi di dalam minyak goreng. Oleh karena itu, ketika harga minyak goreng naik, sehingga permintaan juga tinggi, maka harga naik. Ya, ini juga terdampak pada bisnis trading gitu, yang komoditinya adalah minyak goreng. Tindak pidana pencucian uang itu kan terkait dengan money laundering, ya. Jadi ada uang hasil kejahatan yang sumbernya berusaha dikaburkan gitu, Mas. Tidak diketahui lah asal usulnya. Nah, disitulah fungsi dari PPATK sebagai lembaga yang bisa menelusuri dana tersebut. Nah, terkait dengan kasus ini memang dijuntokan oleh Bareskrim dengan Undang-Undang TPPU pasal 3, pasal 5, dan pasal 10. Nah, akan tetapi di dalam pasal 2 ada prinsip bahwa pidana asalnya harus dibuktikan terlebih dahulu, Mas. Oleh karena itu, nanti berkas perkaranya pun displit, dipisahkan gitu antara pidana asal dengan pidana TPPU-nya oleh kejaksaan yang berwenang gitu dalam surat dakwaan dan berkas. Saat Doni Salmanan menjalani proses hukum dan hadir menjalani pemeriksaan di Mabes Polri siang tadi, sang istri Dina Nur Fajrina tidak tinggal diam. Ia memberi semangat kepada suami tercinta yang baru menikahinya pada bulan Desember 2021. Dinan membuat video pendek dan menggambarkan sosok Doni sebagai suami dan pribadi yang baik dan bertanggung jawab serta sayang dan juga suka memanjakan istri. Dinan juga menulis beberapa status di sosial media pribadinya sebagai berikut. Setelah menikah semakin sadar bahwa suami yang dibutuhkan itu bukan yang putih, tinggi, ganteng, kaya, tapi suami yang bertanggung jawab, yang mau membantu istri walau dia juga sibuk kerja, yang selalu mau kasih hal terbaik buat istrinya,
yang selalu pengertian dan meluangkan waktu untuk istri, yang selalu menghargai segala usaha istri dengan selalu bilang tolong, maaf, dan makasih, yang selalu membimbing istrinya dengan lemah lembut dan penuh kebaikan, yang gak banyak nuntut istri, gak pernah pelit, semua kebutuhan istri selalu dipenuhi. Aku adalah semangatmu dan kamu adalah semangatku. Train your mate to stay calm in every situation. Ada pasti ada. Ya, adalah pasti ada. Aku malah di luar kamera tuh lebih dari itu sih gitu. Lemah lembut banget, sopan banget sama orang tua. Terus nge-treat aku tuh like a queen aja sih. Iya, soalnya baik banget nge-treat akunya gitu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, semoga gitu terus ya. Amin, amin. Pasti aku. Naiknya status Doni Salmanan Crazy Rich Bandung menjadi saksi. Lantas, seperti apa suasana pernikahan Doni dan Dinan di bulan Desember 2021 lalu? Benarkah pernikahan mereka justru digelar secara sederhana? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Mengejutkan, status Crazy Rich Bandung Doni Salmanan naik menjadi saksi dalam kasus dugaan penipuan dan pencucian uang melalui trading dengan platform Quotex. Pernikahan Doni Salmanan dengan Dinan Fajrina pada Desember 2021 lalu yang sempat viral di sosial media kembali menjadi sorotan. Menyandang status Crazy Rich, Doni dan Dinan justru menggelar pernikahan secara sederhana, tidak menunjukkan dirinya sebagai sosok orang terkaya di Bandung. Akad nikah sekaligus resepsi keduanya yang digelar di Kota Bandung pada Selasa 14 Desember 2021 digelar secara sederhana. Rangkaian prosesi pernikahan mereka berlangsung kusyuk dan hikmat serta meriah. Suasana kusyuk ketika Doni membacakan ijab kabul dengan mas kawin seperangkat perhiasan dari berlian sebesar 4,666 karat dan uang sejumlah 15.000 US dollar. Dan kawinkan Ananda dengan putri Bapak Dinan Fajrina Faujan dengan mas kawin seperangkat berlian berat 4,666 karat dengan uang sebesar 15.000 US dollar dibayar tunai. Saya terima nikahnya Dina Nur Fajrina Fauzan binti Bapak Juwana dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, jadi untuk acara hari ini tuh kita melakukan akad, langsung juga kita melakukan resepsi ya. Dan juga untuk adat yang digunakan ini semuanya full menggunakan adat Sunda ya. Karena kita tuh orangnya kan Sunda banget gitu ya. Jadi untuk dari pakaiannya, dari acara akad, terus resepsi, semuanya menggunakan adat Sunda. Kalau untuk mas kawin itu aku disuruh milih sendiri gitu. Terus disuruhnya nggak boleh ngeliat harga. Jadi aku milih yang aku suka gitu.
Jadi aku benar-benar milih aja yang aku suka, satu set dari anting, kalung, gelang gitu semua. Kalau untuk mahar juga aku nggak minta, itu AA yang nentuin gitu. Kenapa saya tidak memilih untuk yang sangat megah banget? Karena waktunya yang sangat mepet banget dan saya nggak mau diundur-undur lagi gitu. Seandainya ya, jika Desember kemarin, 31 Desember kemarin tidak akan ada PPKM, mungkin akan lebih wow gitu ya. Cuman karena kita waktunya sangat mepet-mepet, ya udahlah, yang penting kita sah secara agama dan kita udah bener-bener nikah, karena aku nggak mau lagi sama Dinan untuk dimundurin gitu acara nikahnya. Mungkin seperti itu. Doni dan Dinan memutuskan menikah padahal baru kenalan dalam waktu singkat. Doni mengaku meski baru kenal 2 bulan dengan Dinan, ia sudah merasa banyak kecocokan. Nyambung saat ngobrol, sama-sama konten kreator. Tentu saja selain Dinan juga sosok gadis yang cantik dan memikat hati Doni. Aku sebenarnya ketemu kamu itu tanggal 8 Oktober lah ya. Tanggal 8 Oktober aku ketemu sama Dinan. Tapi karena awal-awal Oktober itu kan kita masih kenal-kenalan tuh. Nah kemudian setelah orang tua, kemudian kerabat, sahabat semuanya merestui, saya tidak mau melama-lamakan. Karena saya pribadi juga kan, aduh, aku harus nikah nih gitu kan. Dengan alasan aku butuh pelengkap gitu ya, dan aku juga pengen ada partner saat, kalau saya pribadi ini aku udah paling cocok banget sama Dinan gitu ya, karena yang pertama-tama aku juga bisa banyak berkolaborasi sama Dinan ya. Dinan juga sangat berpotensi untuk menjadi YouTuber ataupun misalkan artis nanti kalau misalkan saya support gitu ya. Jadi Dinan tuh Doni banget gitu, dan itu udah Dinan banget, makanya kita menikah gitu. Kita ngobrol tuh nyambung, terus juga kerjaannya hampir sama kayak gitu di konten kreator, jadi ya nyambung aja sih. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.